Masa Tomanurung atau orang yang diturunkan dari kayangan setelah berlangsung beberapa generasi di mana manusia mulai berkembang dengan diiringi oleh terbentuknya lembang baru, hal ini mulai menimbulkan persaingan dan pertikaian antar kelompok. Karena Aluk Sanda Pituna hanya mengatur intern kelompok, maka tidak dapat lagi mengatur hubungan antar lembang. Maka oleh Dewata diturunkanlah Aluk Sanda Saratu, aturan serba 100, biasa juga disebut Aluk Sanda Karuah, karena dinilai sebagai pelengkap Aluk Sanda Pituna yang mengatur hubungan antar komunitas atau antar lembang. Prinsip dasar adalah persatuan dan kesatuan dengan moto Misakada di Potuo, Pantankada di Pomate. Strategi sebagai pintu masuk adalah dengan pengembangan sejarah dan ikatan silsilah kekeluargaan antar tongkonan yang menggambarkan kesatuan asal keturunan dan persamaan nasib. Seluruh wilayah pemukiman Tolembang dikoordinir dalam satu kesatuan yang dinamakan Tondok Lepongan Bulan Tanah Matahari Allah. Dibentuk forum koordinasi yang mengatur tata hubungan antar lembang dan penyelesaian sengketa antar lembang yang dinamakan Kombongan Kalua Sang Lepongan Bulan. Aturan tersebut tidak dapat berjalan karena tidak ada yang menjalankan atau tidak ada satupun dari lembang yang ada dan mampu mengkoordinir. Oleh karena itu, diturunkanlah dari langit Puang Tamborolangi yang dikenal dengan nama Tomanurung Puang Tamborolangi dan mendarat di puncak Gunung Kandora sebagai pelaksana aturan Sanda Saratu. Puang Tamborolangi inilah yang merupakan nenek moyang raja-raja di Sulawesi khususnya di selatan, tengah, dan tenggara, yang kemudian diberi gelar Puang Tomatasak yang juga menjadi pimpinan pertama di Toraja. Pada penetapan aturan Sanda Saratu, mulailah berlaku sistem monarki dan stratifikasi yang ditandai dengan adanya pembagian 3 strata sosial, yakni golongan Puang keturunan Tomanurung, golongan Tomakakah komunitas yang sudah ada sebelum kedatangan Tomanurun, dan golongan Kaunan atau rakyat jelata. Dari beberapa sumber lain dikatakan bahwa salah satu bagian dari Aluk Sanda Saratu adalah adanya keharusan untuk menyediakan serba 100, dalam artian 100 kerbau, 100 babi, 100 ayam, dan lain-lain untuk rumpun keluarga dari kaum atau golongan kaunan untuk lepas dari golongan hamba tersebut, namun tidak menjadi atau masuk ke dalam golongan Puang. Secara kasarnya hanya menjadi rakyat jelata setingkat Tomak Dika. Namun, tidak semua daerah adat Padang di Puangi yang melaksanakan dan menerima ajaran Aluk Sanda Saratu ini, karena daerah bagian utara dari Padang di Puangi yaitu daerah Kesu dan sekitarnya, menyebabkan daerah adat Padang di Puangi terbagi dua, yaitu 1. Daerah adat Padang di Puangi bagian selatan melaksanakan Aluk Sanda Saratu, di samping itu masih tetap melaksanakan Aluk Sanda Pituna. 2. Daerah adat Padang di Puangi bagian utara yaitu daerah Kesu dan sekitarnya tidak melaksanakan Aluk Sanda Saratu dan melaksanakan Aluk Sanda Pituna sepenuhnya. Karena daerah Kesu dan sekitarnya yang merupakan daerah bagian utara dari daerah adat Padang di Puangi tidak melaksanakan Aluk Sanda Saratu, maka daerah tersebut memisahkan diri dari daerah adat Padang di Puangi dengan masyarakat yang tetap berbentuk kesatuan, kekeluargaan, dan kegotong royongan sesuai dengan ajaran Aluk Sanda Pituna. Dan dengan memisahkan diri dari daerah adat Padang di Puangi, maka daerah Kesu dan sekitarnya tidak lagi memakai gelar Puang sebagai gelar untuk penguasa-penguasa adatnya, tetapi memakai gelar Sokong Bayu sebagai gelar untuk penguasa-penguasa adat. Sokong Bayu artinya pemikul beban yang terbesar dari masyarakat. Dengan tersebarnya Aluk Sanda Saratu di daerah bagian selatan Padang di Puangi, maka daerah bagian utara memisahkan diri karena tidak melaksanakan ajaran Aluk Sanda Saratu, namun berdasarkan pembagian dasar lesoan Aluk yang telah ditetapkan sebelumnya menurut ajaran Aluk Sanda Pituna dari tongkonan Banua Puan Marinding. Daerah Padang di Puangi baik daerah bagian selatan maupun utara masih tetap berlaku yaitu lesoan Aluk Tananan Bua Pemala Tedong Seraila. Dalam perkembangan masyarakat di daerah bagian utara, daerah adat Padang di Puangi yaitu Kesu dan sekitarnya kemudian termasuk dalam kelompok adat Balimbing Kalua dan sekarang ini sudah termasuk dalam daerah adat Padang di Ambei. Karena dalam pembinaan masyarakat dan pemerintahan sama dengan adat Padang di Ambei, namun dasar lesoan Aluk daerah Kesu dan sekitarnya masih tetap melaksanakan lesoan Aluk Tananan Bua, Pemala, Tedong, Sereala yang merupakan lesoan Aluk Padang di Puangi. Aluk Sanda Saratu secara menyeluruh digunakan di wilayah Padang di Puangi, Talung Lembangna, dan Talu Batu Papanna. Pada saat cucu dari Pata Labantan berkuasa, yakni Puang Timban Boro yang pada saat itu memusatkan pemerintahan Padang di Puangi di tongkonan Kairo, Sangala.
Tongkonan ini dulunya adalah tongkonan dari Tomanurung Puang Membiolangi yang lebih dahulu datang. Apabila dikaji secara mendalam, maka makna dari cerita tersebut adalah bahwa eksistensi pemimpin di Toraja diturunkan dari kayangan untuk melaksanakan peraturan demi kepentingan masyarakat. Jadi, peraturan Sanda Saratu bukan untuk kepentingan pemimpin tapi untuk kepentingan rakyat, dan bila tidak dapat mengemban tugas, maka raja diturunkan oleh dewa melalui kombongan Kalua. Kombongan Kalua sebagai alat dari dewa berarti suara rakyat. Peserta kombongan diidentikan dengan suara dewa, atau dengan kata lain adalah dewa dan keputusan kombongan titah dewa. Upaya dan proses perkembangan tersebut di atas, di mana komunitas dengan kelembagaan adatnya yang terbangun dari dan oleh mereka sendiri melalui musyawarah menciptakan suatu organisasi yang dinamis, mapan, dan dapat menghadapi perubahan-perubahan. Berasal dari sejarah asal-usul dan tradisi setempat, di mana proses waktu serta dinamika pola interaksi sosial antar anggota komunitas serta dengan alam lingkungannya menghasilkan berbagai keragaman komunitas. Keragaman budaya, sistem pemerintahan, sistem hukum, serta kearifan tradisional sangat dipengaruhi oleh hal-hal tersebut di atas. Dapat dipahami bila sebelum pemerintahan kolonial didapati berbagai ragam komunitas-komunitas yang berdaulat. Keragaman dalam tradisi, sejarah, adat istiadat, sistem pemerintahan merupakan kekayaan budaya bangsa yang diakui melalui semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Di Toraja, komunitas Lembang diikat melalui semboyan Misakada di Potuo, Pantan Kada di Pomate, Lan Lilina Lepongan Bulan, Tanah Matahari Allah. Sumber John Pangarang, Tang Dilintin, 1978.